Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Soli kelas 2A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan yang sedang berhalangan hadir dan yang sedang sakit, semoga Allah mudahkan urusannya. Allah angkat penyakitnya dan bisa segera belajar bareng lagi nih sama kita. Oke, anak soleh, siap? Nah, hari ini kita akan menghabiskan buku tema 2B ya. Dan nanti jam kedua tema, insya Allah kita akan masuk ke tema 2C-nya. Sudah siap? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran tema hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu nak. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita, Allah lancarkan, Allah beri pemahaman yang baik. Semoga kalian dipermudah belajar hari ini. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semoga Allah mudahkan ya pembelajaran kita hari ini. Anak soleh, siap? Oke, silakan dibuka tema 2B-nya, halaman 106. Nah, di sini di layar kalian, Ibu sudah capture nih halaman 106 ya. Nah, kemarin kita sudah membaca percakapan antara Bu Guru, Nina, dan Adi yang mereka itu pergi ke kebun binatang. Kita juga sudah menuliskan aturan yang dilakukan saat mengunjungi kebun binatang dan sudah mengisi kalimat yang kosong ya sesuai dengan percakapan di halaman 105 kemarin. Oke, kita lanjut halaman 106. Ayo, sekarang kita bermain tebak nama benda. Nah, lakukan dengan teman sebangkumu. Amatilah gambar di samping. Sebutkan ciri-ciri gambar itu, lalu mintalah temanmu menebaknya. Lakukan secara bergantian. Nah, kita lihat di sini ada gambar cabai. Nah, ya, cabai, tulisannya cabai dibaca cabe ya. Ada cabai. Nah, sebutkan ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri cabai? Ialah berwarna merah, berukuran kecil, rasanya pedas. Benda yang selanjutnya ialah benda jeruk. Apa ini nak? Jeruk nipis ya? Iya. Nih, bentuknya seperti apa? Bentuknya bola, Bu. Kemudian warnanya hijau, rasanya asam. Iya, rasanya asam ya. Nah, ini adalah bermain tebak nama benda dengan cara menyebutkan ciri-cirinya. Bisa ya, insya Allah. Oke, lanjut lagi di bawahnya. Ayo mengamati. Ada peraturan yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Misalnya menjaga kebersihan. Selain itu, membuang sampah di tempat sampah. Di lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Di rumah, kamu diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak. Sikap menaati peraturan akan menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Nah, ternyata nak, peraturan itu ada yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Contohnya kemarin kita sudah menulis peraturan di tempat bermain atau di kebun binatang, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ternyata peraturan itu sama ya ketika di rumah. Kita kalau di rumah membuang sampahnya di mana? Di tempat sampah, karena kalau berserakan tidak baik ya nak ya, tidak indah rumahnya, menciptakan kotoran kalau buang sampah sembarangan. Jadi ada aturan yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Contohnya, buang sampah pada tempatnya. Nah, sikap apa yang kita lakukan dalam menaati peraturan tersebut? Nah, sikapnya ialah harus menaati peraturan agar menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Nih, ketika kelas Nina sedang berkunjung ke museum nih.
Tuh, tertib, menjaga kebersihan, ada Edoni sedang membuang sampah, dan ada tulisan dilarang menyentuh. Berarti benda-benda yang ada di museumnya hanya bisa dilihat dari jauh ya, tidak boleh disentuh. Nah, Nina dan teman-temannya memiliki sikap ialah menaati peraturan ya, karena ketika di tempat umum sikap kita harus menaati peraturan yang ada sehingga suasananya akan menjadi tertib dan nyaman. Oke, dilanjut halaman 108 ya nak ya. Nah di sini ada ayo berlatih. Siapa yang sudah mengerjakan? Nah coba yang sudah mengerjakan bagus. Yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan ya. Dan yang ini tidak usah dikumpulkan. Ayo coba kita bahas ya. Ayo berlatih. Nomor 1, tebaklah nama benda berikut. Aku benda padat. Aku berbentuk bulat. Aku biasanya digunakan untuk bermain. Aku bening. Siapakah aku? Yang kedua, aku salah satu alat transportasi. Aku bisa terbang. Aku memiliki sayap. Pengemudiku disebut pilot. Ayo, siapa nih yang suka bermain salah satu alat transportasi yang pengemudinya disebut pilot? Pasti tahu jawabannya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada keluarga Nina sedang bermain di pantai, nak. Nah, coba jawablah pertanyaan berikut. Peraturan apa saja yang ada di tempat tersebut? Nah, kalian tulis peraturannya apa saja. Boleh 1, boleh 2. Mengapa aturan tersebut dibuat? Kenapa ya ada aturan seperti itu? Yang ketiga, apa akibat apabila aturan tersebut dilanggar? Nah, ayo apa? Nah, yang ketiga, tuliskan satu contoh olahraga yang menggunakan gerakan meliuk badan. Nah, olahraga apa yang kemarin kita praktikan? Silahkan ditulis. Oke, yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan. Yang sudah dikerjakan, good. Oke, kita lanjut lagi halaman pembelajaran 6, halaman 109. Nah, di sini mari kita membaca. Adikku bernama Adi. Ia pergi berwisata bersama teman-temannya ke kebun binatang. Di sana, ia melihat hewan-hewan. Ada gajah, buaya, kuda, burung, dan lain-lain. Ia makan bekal bersama teman-teman. Ia tidak lupa merapikan sampah sisa makanan. Ia merapikan sampah bersama teman-temannya. Di kebun binatang, banyak sampah berserakan. Adi juga melakukan permainan meniru gerakan hewan. Adi dan teman-teman merasa senang. Menurutku, wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Nah, di sini ada cerita ya tentang adiknya. Nina bernama Adi sedang berwisata ke kebun binatang. Nah, menceritakan pengalaman Adi nih ketika bermain ke kebun binatang. Nah, setelah selesai membaca cerita tersebut, sekarang carilah makna kata-kata berikut. Nah, bisa dibantu oleh orang tua kalian ya. Boleh di kamus, boleh di Google carinya. Apa pengertian makan, bekal, sampah, serta sisa. Setelah itu kalian buat kalimatnya dari kata-kata ini. Tulis di buku, tulis ya nak ya. 1 sampai 4. Paham sampai sini? Paham. Oke. Yang terakhir, nah kita lihat di sini ada di halaman 110. Oke, kita lihat. Pada hari Minggu, Nina bersama ayah, ibu, dan adik pergi ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga dengan warna yang indah. Pada sebuah taman tertulis peraturan bagi pengunjung. Peraturan itu menyebutkan dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan.
Ibu lalu memperingatkan Nina dan adik untuk menaati peraturan tersebut. Sama seperti peraturan di rumah, peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keindahan taman. Taman akan menjadi kotor jika ada pengunjung yang merusak taman tersebut. Kamu tidak dapat menikmati keindahan bunga-bunga di taman. Nah, jadi ini aturan ketika berada di taman bunga. Salah satunya ialah tidak boleh memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Itu ya. Sikap menaati peraturan apa saja pada cerita di atas. Tuliskan contoh lain sikap menaati peraturan di tempat umum dan di rumah. Oke, yang ini sudah tidak usah dikerjakan ya. Yang ini sudah kita kerjakan kemarin, aturan ketika berada di kebun binatang. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, nanti kalian membuat ini ya nak ya, membuat bingkai foto dengan hiasan apa ini? Hiasan kulit telur. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Yang pertama, guntinglah kardus bekas membentuk alas bingkai foto. Tempelkan fotomu di alas foto, guntinglah kardus bekas sebesar alas bingkai, guntinglah bagian tengahnya agar berlubang, tempelkan di bagian atas alas bingkai. Nah, jadi kalian pertama buat dulu nak, ambil kardus, membentuk alas bingkai. Nah, kemudian kalian tempelkan terlebih dahulu foto kalian di tengah-tengahnya. Kemudian pinggir-pinggirnya kalian tempelkan kulit telur sebagai hiasannya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, jadi tugasnya ada 2. Ya, yang pertama ialah yang tadi, yang ini. Menuliskan di buku tulis makna dari kata-kata yang ada di halaman 109 serta membuat kalimatnya. Dan yang kedua, membuat hiasan bingkai foto dengan kulit telur. Ya, dikirim di classroom. Tugas pertama dikirim ke classroom. Kalau tugas ini dikirim ke grup kelas saja ya nak ya. Oke, sudah habis tema 2B-nya. Nanti kita akan ulang-ulang lagi ya untuk tema 2B. Silakan kalian mengerjakan tugas kalian terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut lagi pembelajaran tema jam kedua. Oke, cukup sekian tema di jam pertama hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.